Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam ibadah raya daripada tanggal baru di bulan baru ini. Dan Tuhan Yesus, hamba mohon urapan-Mu selalu turun di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya dalam ibadah raya kami ini. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila ada kuasa roh-roh jahat mencoba mengganggu dalam jalan ibadah kami ini, biarlah saat ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh dengan sukacita, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan dan muliakan namanya. Katakan bersama saya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Kau Tuhan dan Raja, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari bersorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Kau Tuhan dan Raja, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Terus kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam segala keadaan kita tetap tinggikan dan muliakan namanya. Haleluya. Mari bersama saya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Kau Tuhan dan Raja, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan bersama saya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak
dan nama Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita. Biarlah kita memberikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita tinggikan dan muliakan namanya, karena Dia amat sangat baik. Dia sudah tebus segala dosa-dosa kita. Haleluya. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Engkau tebus segala dosa kami, agar hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
pengampunan-Mu memulihkan kehidupan kami. Pengampunan-Mu membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Katakan bersama saya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh
Tuhanku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami masih dapat untuk mendengarkan akan firman-Mu. Hamba mohon urapan-Mu turun tengah-tengah kami Tuhan, baik hamba yang melayani maupun kami yang mendengarnya. Kami boleh sama-sama diurapi, dan Tuhan Yesus pimpinlah Tuhan di dalam firman-Mu, dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-12. Ayat ini berkata demikian, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, dikatakan maka bermimpilah ia. Setiap mimpi mempunyai arti di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita bertanya-tanya, apakah ini akan terjadi di dalam hidupku? Apakah ini hanya sekedar membawa di dalam hanya kira-kira di dalam pengertian kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dengan firman Tuhan, dengan tema kita harus memiliki 4 visi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan kita harus memiliki 4 visi Tuhan, bukan berarti tiap mimpi kita ini merupakan visi Tuhan. Belum tentu itu menjadikan visi buat kita dalam mimpi kita. Bahkan setiap orang ingin memimpinya yang penuh dengan kenangan, penuh dengan sukacita. Bahkan mungkin bertanya-tanya, kok yang tadi siang kita bicarakan bisa ada dalam mimpi? Mungkin bertanya demikian. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam ayat ini berkata, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Kalau ini mungkin terjadi bagi kita, mungkin kita bertanya, apakah aku mungkin bisa naik dari tangga ini dari bawah bisa sampai ke langit? Mungkin kita bertanya-tanya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya dikatakan bermimpilah ia. Dia hanya masuk di dalam mimpi. Dan mimpi itu mungkin menyenangkan. Kalau dia bisa melihat ada malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa ada 4 kunci kemenangan di balik visi ini? Dan inilah yang kita mau mengupasnya untuk kita bisa mengerti arti daripada visi, 4 visi yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Dan saudara-saudara, bagaimana supaya kita dapat meraih kemenangan? Kalau ini dikatakan ada 4 kunci kemenangan di balik visi ini. Dan saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik. Perhatikan di sini bahwa ada 4 hal penting tentang visi. Di mana di dalam visi yang pertama ini adalah tentang pemberesan dan terobosan. Apa maksud daripada pemberesan dan terobosan? Banyak orang yang bertanya-tanya bagi kita tentang pemberesan itu, tentang pekerjaan, tentang masalah, tentang hal apa yang dikira-kiranya bahwa yang menjadikan keruwetan bagi kita. Tapi di sini visi yang pertama dikatakan visi tentang pemberesan dan terobosan.
Nah, inilah pengertian bagi kita. Ada banyak orang punya masalah dan berpikir biarkan saja. Masa bodoh. Memang aku pikirin apa yang mau terjadi silakan, biarkanlah itu terjadi. Kadangkala kita berpikir demikian. Kita pikir sudah selesai, tidak ada urusannya. Tapi ada banyak orang tentang dirinya sendiri, dia bertanya, orang tidak maju-maju kenapa ya? Nah, di sini mulai timbul pertanyaan bagi dirinya. Pada saat dia merasakan dirinya itu tidak seperti orang yang lain, seperti dia lihat orang itu bisa maju hanya sekedar apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya ini. Dan saudara-saudara, kalau ini bertanya-tanya bagi kita, ada banyak orang tidak maju-maju itu kenapa? Karena apa saudara? Kan dia tidak mau bereskan kesalahannya. Dan ada sebab sehingga tidak ada pemberesan karena ada kesalahan yang terjadi dalam diri kita. Kita harus punya visi untuk membereskan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan satu masalah bagi kita, kita perlu untuk membereskannya. Artinya apa? Kalau kita berbuat salah pada orang lain, harus kita minta maaf. Itu yang terbaik bagi kita. Dan disinilah dengan kita minta maaf, bukannya kita kalah di dalam, masuk di dalam untuk memperoleh kemenangan. Tidak. Ini adalah sifat yang benar-benar kejantanan bagi kita. Ya. Masalah itu jangan dibiarkan. Kalau masalah dibiarkan, menjadi makin bertumpuk-tumpuk. Sebab itu kita perlu membereskan. Suatu barang kalau kita lihat di dalam rumah tangga kita yang bertumpuk-tumpuk, tentu tidak akan menjadikan enak di dalam pemandangan kita. Apalagi kalau berantakan, di sana sini berantakan, kita malu tentunya undang orang untuk datang ke rumah. Karena berantakan semuanya, nggak ada beresnya. Tapi saudara-saudara, kalau kita mempunyai tempat yang beres, yang rapi, enak, sedap dipandang mata, pasti kita akan senang. Orang yang datang ke rumah kita pasti akan menyenangkan. Enak ya rumahnya, begitu rapi, beres semua tempat-tempatnya apa segala. Dan itulah saudara-saudara yang bagi kita untuk kita mengerti. Dalam visi yang pertama ini, pemberesan. Seringkali kita tidak mau untuk membereskan masalah kita. Kadang-kala kita kaitkan dengan persoalan-persoalan kita. Tetapi saudara-saudara, kita harus mempunyai satu terobosan. Kadang-kala kita tidak mau membereskan itu karena ada sesuatu hal yang menjadi penghalang bagi kita. Dan inilah yang keliru bagi kita sekalian. Biarlah pada saat kita menghadapi masalah, minta datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan segan, jangan malu. Tapi kita perlu pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan di dalam masalah kita. Membereskan setiap masalah kita. Yang akhirnya kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita sekalian. Kalau kita punya visi, harus punya jiwa besar untuk kita mengadakan pemberesan. Sebab tanpa ada pemberesan, tidak akan ada terobosan. Dan ini perlu kita perhatikan. Kita perlu pemberesan itu lebih dulu dalam kita. Maka kita akan bisa menerobos kemanapun juga. Menjadi sesuatu hal yang terpenting bagi kita. Kita memperoleh kedamaian. Kita merasa sukacita. Kita merasa benar bahagia dalam hidup kita. Karena kita bisa menerobos segala tempat yang kita bisa lewatinya. Karena apa? Kita tidak mempunyai kesalahan apapun. Kita sudah membereskan segala kesalahan apapun yang menutup pintu hati kita. Kalau kita sudah menyelesaikan ini, kita merasa lega, kita merasa sukacita. Kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, bahkan kita bisa memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Inilah di dalam visi yang pertama. Visi yang kedua, saudara. Visi yang kedua di sini adalah tentang perubahan dan kemajuan.
Tadi dalam visi yang pertama kita bertanya, kenapa tidak maju-maju? Karena belum mengalami di dalam perubahan bagi kita. Visi yang kedua ini adalah tentang perubahan dan kemajuan. Kalau kita sudah menyelesaikan di dalam pemberesan dan terobosan, maka yang kedua ini kita akan menjumpai tentang perubahan dan kemajuan. Dunia ini memang menuju kepada perubahan. Tetapi perubahan yang dunia ini tawarkan selalu perubahan yang tidak selalu lebih baik. Kadangkala kita harus benar-benar bertanya-tanya di dalam hati kita, apakah ini baik atau tidak. Tapi saudara-saudara, kita lihat apa yang dikatakan bagi kita, bahwa usia manusia bertambah tua. Amin. Di dalam hidup kita, kita berasa manakala kita berulang tahun, bukannya kita dikurangin, usia kita bertambah. Makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah tua. Berubah setiap kali kita usianya bertambah setahun. Setahun kita berubah, tahun depan lagi kita akan berubah pada waktu kita menambah usia kita. Tidak hal itu akan sama seperti yang lalu. Pasti akan berubah. Dan perubahan-perubahan itu timbul secara otomatis dalam hidup kita ini. Berarti semakin dekat manusia bertambah usia, semakin dekat kepada liang kubur, saudara. Ya, pasti dia akan sampai kepada batasnya. Nah, kalau sudah sampai batasnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan saudara-saudara, itulah kita lihat yang semakin bertambah, semakin bertambah, dan kita makin dekat kepada liang kubur kita. Makanya saudara-saudara, perubahan dalam dunia ini semuanya tidak ada yang lebih baik. Semua perubahan menuju ke arah yang lebih buruk. Kecuali perubahan itu bisa timbul dari diri kita sendiri. Perubahan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Apabila kita ingin berubah, harus timbul dari diri kita sendiri. Datang kepada Tuhan, mohon perubahan itu untuk merubah di dalam kehidupan kita sekalian. Tapi inilah yang harus kita tahu, bahwa Tuhan merubah Yakub menjadi Israel. Sebelumnya dia tidak mengerti apakah dia bisa berubah atau tidak. Tetapi nyatanya pada waktu dia mendapatkan mimpi, dia melihat malaikat turun naik sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung langit. Dan saudara-saudara, kita lihat di sana betapa indahnya dia melihat malaikat yang turun naik di atas tangga yang dia lihat dalam mimpinya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini harus berubah. Kenapa dikatakan harus berubah? Karakter kita ini harus berubah, dan perubahan itu adalah yang menuntun kita pada kemajuan-kemajuan yang lebih berarti. Amin. Itulah yang kita pegang. Perubahan itu harus datang dari diri kita sendiri. Kalau itu timbul dari kita sendiri, maka saya yakin percaya bahwa ada kemajuan yang ditingkatkan di dalam hidup kita sekalian. Kalau kita bisa meningkatkan kemajuan itu dalam kita ini, tanpa orang bisa melihatnya bagaimana caranya, tapi dia hanya bisa melihat perubahan itu terjadi sehingga meningkatkan kemajuan dalam kehidupannya itu. Sungguh-sungguh itu bisa timbul daripada perubahan dari kita sendiri. Itulah kita lihat di dalam visi yang kedua, di mana visi yang kedua ini dikatakan perubahan dan kemajuan. Kemajuan itu tanpa harus kita melihat daripada segala yang diajarkan, tapi itu bisa timbul dari karakter kita sendiri. Kalau kita sudah bisa berubah daripada diri kita sendiri, maka ada kemajuan yang nampak di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga di sini, saudara, yang ketiga di sini adalah visi tentang kemenangan dan kemuliaan. Sungguh luar biasa. Di visi ini kita mengerti bahwa ada arti yang benar, yang besar
untuk kita bisa memperoleh dalam kehidupan kita. Visi yang ketiga ini ada tentang kemenangan dan kemuliaan. Setiap orang pasti ingin memperoleh kemenangan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Beberapa waktu yang lalu ini, saudara-saudara, saya melihat daripada seorang mengirim tentang kejadian di mana ada dua orang misioneri ini yang menyampaikan firman, bahkan sebagai hamba Tuhan. Dan saudara, pada waktu dia ditangkap oleh seorang teroris dan mengharuskan dia untuk mengaku, di mana dia mengaku Yesus atau mati. Hanya dua pilihan, pilih Yesus atau mati. Dia bingung apa yang harus dia katakan. Dia berpikir, akhirnya dia bisa merasakan apa yang harus dia katakan. Dia katakan bahwa dia pilih Yesus. Itu yang terpenting baginya. Dia kumandangkan dengan pujian, dengan nyanyian. Dua orang ini yang siap untuk menembaknya dengan senjata di tangannya ini. Dia tetap tidak memperdulikan. Kalau dia mau tembak, silakan tembak. Dia hanya menyanyi, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan oleh karena dia tahu bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang ajaib bagi dirinya, yang pasti akan memberikan kenyataan di dalam dirinya itu suatu kemenangan. Dan kenyataan ini, saudara-saudara, benar-benar terjadi. Berulang kali dikatakan, coba sebut siapa yang kamu pilih, Yesus atau mati. Tetap dia memuliakan Tuhan yang terpenting, yang terindah, yang terpenting. Dikatakan demikian. Akhirnya dua orang ini tidak sabar. Pada waktu saat itu dia coba untuk mendekatinya. Dia mulai berbahasa roh. Dan dia berbahasa roh ini, dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang ini. Dia hanya cuma mendengar kata-kata itu yang dia tidak mengerti dalam bahasa apa. Dan saudara-saudara, itu menjadi kenyataan. Kalau Allah menyertai pada seorang untuk memperoleh kemenangan dan kemuliaan, maka Tuhan nyatakan ini di dalam dirinya. Pada saat dia sampaikan ini semua dalam bahasa roh, waktu orang itu ingin mengayunkan dengan pedangnya ini, saudara, kemudian petir menyambarnya Tuhan, menyambar orang ini, sehingga dia terpental ke belakang. Dia mulai sakit hati, mungkin orang ini mempermainkan dirinya. Dengan senjatanya dia mulai menembakkan dengan peluru-pelurunya. Tapi orang itu secara tenang, dia terus menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Allah. Dan saudara-saudara, yang terjadi itu, dia tidak khawatir dengan peluru yang dimuntahkannya. Tapi tidak ada satupun peluru yang menewaskan dia. Dia hanya tertawa, terus dia menyembah, dia memuji Tuhan. Dia bilang bahwa Allah yang tertinggi, Allah yang paling penting di dalam dirinya. Dan disitulah kita bisa melihat kemenangan itu diperolehnya. Sampai akhirnya orang ini sudah habis pelurunya itu. Dia mendekati, dia katakan, teman, saya ingin seperti kamu ini mempunyai hal yang luar biasa secara supranatural itu. Dia ingin bisa seperti dia ini. Dia tanya bagaimana caranya supaya aku bisa mengikuti engkau. Dia hanya tertawa, saudara-saudara. Dan itulah kita lihat kemenangan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga orang ini tidak lagi berbuat jahat pada orang ini yang telah memperoleh kemenangan itu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, artinya kemenangan dan kemuliaan ini dalam visi yang ketiga ini, kita memandang masalah bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kita punya visi kemenangan. Sehingga setiap kali ada masalah, kita harus katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab bagaimana kurang baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Yakub tidak mengalami masalah-masalah yang berat, tentu dia tidak akan dirubah Tuhan menjadi Israel. Dia tidak akan mengalami kemenangan-kemenangan yang berarti. Tetapi disinilah Tuhan menyatakan kemenangan yang berarti, sehingga dia memuliakan Allah itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah kita bisa melihat contoh-contoh ini terjadi. Bila mana kita mimpi, kita perlu bertanya pada Tuhan, apa isi mimpi kita ini? Banyak orang ingin yang mimpinya senang, tidak ingin mimpi yang rasa menakutkan. Tapi saudara, kita lihat di sini apa yang harus dilakukan. Visi yang keempat ini adalah visi tentang pelayanan dan kerajaan. Visi yang keempat ini visi yang terakhir yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, visi kita ini adalah visi pelayanan dan visi kerajaan. Setiap apa yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan, maka ini menjadi nyata untuk kita sekalian. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan inilah kita lihat visi pelayanan dan kerajaan. Bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia mungkin banyak bala tentara, banyak pengawal. Tetapi kita lihat ini kerajaan Allah ini yang nyata bagi kita. Bahwa kita melayani karena kita adalah warga-warga kerajaan surga. Kita boleh memahami diri kita ini bukan warga-warga yang biasa, tetapi kita warga-warga kerajaan surga yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita adalah warga kerajaan surga. Sekali lagi kita diingatkan, kita adalah warga kerajaan surga. Karena kita telah ditebus. Bukan sekedar hanya untuk supaya kita ini tidak masuk neraka, tidak. Tetapi kita dikatakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga, di mana kita patut kita melayani Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Karena kita telah ditebus bukan sekedar hanya untuk supaya kita tidak masuk neraka, tetapi kita ditebus supaya kita dapat memanggil Dia Bapa. Akhirnya marilah kita tetap menjaga visi yang besar yang Tuhan percayakan bagi setiap kita ini. 4 visi bagi kita ini mempunyai arti yang sangat berarti bagi kita. Karena dengan visi itu kita akan berjalan makin hari makin bertambah-tambah kuat dan menjadi prajurit Kristus yang setia. Inilah janji Tuhan bagi kita sekalian. Biarlah saat ini kita juga mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Karena kita tahu hanya inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam kita mengiring Tuhan, biarlah kita tetap setia untuk kita selalu mengambil dan kita makan minum tubuh dan darah Kristus ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita boleh memiliki 4 visi yang Tuhan janjikan bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Biar pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat sukacita bagi kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kita persiapkan roti dan anggur ini agar benar-benar kita bisa masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus ini. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyucikan aku dengan Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku
kasih Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apabila kami makan minum tubuh dan darah-Mu, kami memperoleh kekuatan baru daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, tubuh-Mu telah dipecah-pecahkan karena kami, dan darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami dan menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh memperoleh mujizat yang nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita merenungkan sejenak sambil berdoa di dalam pengakuan dosa. Sebelum kita makan minum tubuh dan darah Kristus ini, apakah kita masing-masing benar-benar sudah berpaling dari dosa dan bertobat? Apakah kita masing-masing
hanya mengharapkan tebusan Tuhan Yesus saja untuk menyucikan kita serta membebaskan kita dari hukuman dosa. Apakah kita masing-masing sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan karena Ia tiada bercela dalam kebenarannya, maka kita pun dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Apakah pada saat yang kudus ini kita masing-masing hendak memperbarui penyerahan diri kita kepada Yesus Kristus serta minta urapan Roh Kudus agar kita tetap berjalan dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, apa yang kami pegang bukan lagi roti dan anggur. Ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkanlah karena kami. Dan kami percaya saat ini ada mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang telah rela berkorban untuk kami, untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Bahkan Engkau menembus kami Tuhan daripada segala sakit penyakit kami. Di mana saat ini Tuhan, COVID tengah merajalela, kami percaya Engkau telah menebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang berkuasa ini. Biarlah pada saat ini Tuhan Yesus, ada mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Nyatakan semua ini bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Sekarang kita angkat tubuh Tuhan pada tangan kanan kita ini. Junjung setinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Dan taruh cawan berkat darah Tuhan pada tangan kiri dada kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan bagi kita sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diperserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang Tuhan pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama dengan percaya. Sekarang kita angkat cawan berkat itu pada tangan kanan kita. Dan dengarkan akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang Tuhan berkati ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali yang kedua di atas awan penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ada mujizat-Mu terjadi tengah-tengah kami. Kami telah makan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan ada mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bermasalah dengan kelegaan Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami sekalian pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh
Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah raya kami ini dari awal hingga akhirnya. Bahkan kami telah masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu, di mana ada mujizat-Mu terjadi tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang telah kami dengar melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh memiliki keempat visi yang Kau berikan bagi kami. Dan Tuhan Yesus, apabila kami telah memilikinya ini Tuhan, Engkau menyatakan bagi kami Tuhan, segala hal yang terjadi itu ini Tuhan, di dalam hidup kami ini Tuhan, menjadi suatu kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh taruh dalam hati kami. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama dengan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus beserta dengan mereka Tuhan. Di mana mereka berada, penyertaan-Mu selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Kau memberkati kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang telah melayani Engkau dalam pekerjaan-Mu Tuhan, pada saat ini Tuhan. Apa yang mereka perbuat Tuhan, tercantum Tuhan di surga yang mulia. Mereka menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan mereka boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam hidup kami ini Tuhan, banyak perkara yang kami hadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang mengalami di dalam PHK, yang mengalami di dalam pengunduran diri daripada mereka Tuhan untuk tidak dapat lagi bekerja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa Tuhan membuka jalan bagi kami Tuhan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memberkati dalam rumah tangga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, apabila sebentar kami masuk di dalam kehidupan kami, hari lepas hari ini Tuhan, Engkau selalu membuka jalan bagi kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu. Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Dan darah-Mu yang berkuasa Tuhan, sudah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Apabila kami tinggalkan tempat ini Tuhan, beserta selalu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga.
Arahkanlah pikiran dan hatimu. Sidang jemaat yang kekasih, terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali di atas awan-awan permai yang kedua kali. Haleluya. Amin.